Malam. Ya, jumpa lagi ya Bang. Masya Allah. Sehat? Iya, kasihan. Ya dari tadi saya lihat saudaranya seimannya Bang Juma yang naik, tapi ngomong jangan dinaikin, naik-naik jadi lucu. Hiburan. Liburan, betul-betul. Oke, kakek salto Mungkin monitor. Sorry, kepencet bang, kepencet. Sorry. Oke, thank you saudara. Salam kenal ya, sehat terus. Posisi. namanya juga Ye. salto. Ke salto itu. Salto. Oke Bang, Mungkin silakan dia masih kangen tema Bang yang Juma. semalam. Iya, pasti itu. Ya kalau itu kita akan udah clear, maksudnya mungkin pengikut Bang Juma itu pada kangen. Kemarin juga kan bilang khusus muslim dibuka seminggu sekali gitu. Diladenin aja. Iya. Tadi sore sudah. Oh sore. Iya, cuman pas giliran dinaikkan, teman-teman jarang yang mau naik. Giliran disuruh nggak pede lagi. Gitu, saudara. Oke, silakan Bang, kita bahas tema ini. Iya kemarin saya dengar sih, tolong katanya. Udah kemarin. Saya aja mau bertanya sedikit dulu Bang Juma. Iya, silakan. Kita kan selalu membahas Tuhan yang benar. Ya mungkin penyebutan Siap. di kita Allah, kalau di Bang Juma Allah SWT. Saya nggak tahu perbedaannya di mana. Cuma saya mau tanya sebenarnya Allah yang kita sembah itu sih sama enggak sih? Karena saya bilang gitu, kenapa saya bertanya sama? Kok setiap diperdebatkan selalu boleh dibilang ya pasti beda jalur ujung-ujungnya. Tentang Allah dulu ya, maksud saya apakah Allah yang disembah saudara muslim itu juga Allah yang disembah oleh bangsa Israel Yahudi yang Abraham, Ishak dan Yakub, kira-kira begitu maksudnya. Oke. Baik, berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dikatakan bahwa kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, Ismail, Ishak wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi dikatakan kami beriman kepada Allah, Abraham, Ismail, Ishak. Minggunya minggu apa? Banyaknya kan kita kan ganti-gantian khotbah minggu juga. Tentu kita ya dari perjanjian lama perjanjian baru. Jadi bukan asal ditempel tanpa ada kesepakatan. Jadi maksud saya begini. Berarti kan resmi. Itu kalau asal kita tempel namanya menyolong. Kan banyak yang berstatement nyolong. Nah, sekarang Ya, dari mana ada dasar milik pijakannya? Juma. Tentu saya udah Dari kenal. dari mana saya dasarnya? kenal. Punya usaha Legalitasnya? namanya A. Enggak. Dari mana Saya bilang legalitasnya? dulu, itu resmi. Kitabnya Yahudi masuk ke Kristen. Legalitasnya dari mana? Ya itu kan milik Tuhan, Maha Pencipta, tentu kemana aja itu disebarkan, ya kalau diberitakan, begitu tentu bisa. Tentu mobilnya orang kita bisa Kristen kuambil dong. menerima. Mobilnya orang bisa kuambil dengan mengatakan itu kan milik Tuhan. Nama usaha Bang Juma enggak bisa beda. Kalau Hukum manusia Taurat kan itu miliknya hanya miliknya untuk Bani sendiri. Israel. Kalau Tuhan itu dia pemilik semuanya. Maksud saya gini. Ya saya ikutin aja arahnya. Tentu keselamatan datang dari bangsa Israel Yahudi gitu tuh. Keselamatan datang dari situ. Diakui nggak sama Bang Juma keselamatan datang dari situ? Karena nabi-nabi, para nabi dari sana semua. Enggak. Akhirnya Yesus Kristus Dulu kalau kalau Bani Israel sama, dulu, biar satu statement kita. kalau orang Israel, Bani Israel dulu memang bangsa pilihan. Tapi mereka selalu melakukan pembangkangan demi pembangkangan terhadap para nabi. Maka Tuhan meninggalkan mereka. Dan Tuhan kemudian memberikan kepada keturunan Nabi Ismail ajaran selanjutnya. Mereka ditinggalkan. Maka pelanjut daripada tongkat estafet pada para kenabian, ajaran para nabi itu dilanjutkan oleh keturunan Ismail
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ishak. Ishak Ishak. berujung ke ajaran Yesus. Setelah Yesus tak ada lagi. Setelah Yesus yang ditunggu adalah Nabi yang akan datang. Jadi orang Yahudi itu Pak, berdasarkan Yohanes 1, Anda boleh baca, di situ jelas sekali dikatakan bahwa mereka menunggu Nabi yang akan datang. Ada 3 yang mereka tunggu. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Itu yang mereka tunggu. Nah, pada saat Yesus hadir di bumi, di tengah-tengah mereka, Elia sudah ada, Mesias sudah ada. Yang belum ada adalah Nabi yang akan datang. Itu yang belum ada. Nah, inilah yang kemudian datang setelah Yesus. Nabi yang akan datang itu, menurut pandangan kami tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 19, nomor 20 dan 21. Orang-orang Yahudi, imam-imam dan orang-orang Lewi menunggu 3. Yang pertama Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Mesias, yaitu Yesus. Dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Siapakah Nabi yang akan datang setelah Yesus? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalilnya. Yohanes 1 nomor 19, nomor 20, nomor 21. Terus Baca juga Kisah Para Rasul 3 Terus Gimana, gimana jawaban Bang Juma bahwa nanti katanya ya itu tentang ya sekala salah saya minta maaf, tapi sering saya dengar ke saudara kita muslim walaupun berbicara sharing langsung tatap muka, kalau ke yang dekat kan kita biasa-biasa ngobrol ya, kalau kita bertanya Nabi nanti akan datang, Nabi Isa membunuh Dajjal gitu loh. Berarti kan yang terakhir siapa itu namanya kalau datang lagi? Iya, Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Kan ceritanya ketika Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa ditolak. Lalu Nabi Muhammad datang menyampaikan kepada mereka, yang kalian tolak itu Nabi Isa loh. Tapi mereka tetap aja tidak mau beriman. Nah, nanti setelah datang Nabi Isa untuk yang kedua kalinya, barulah mereka beriman bahwa ternyata ajaran Nabi Muhammad itu betul. Bahwa sebenarnya yang ditolak oleh nenek moyang kita dulu itulah Mesias yang kita tunggu. Nah, sekarang dia datang lagi. Kenapa dia datang? Karena dia datang untuk menjadi saksi. Menjadi saksi atas kebenaran agama Islam Nabi Muhammad, dan menjadi saksi atas kesalahan orang-orang yang telah menuhankan dia selain daripada Tuhannya. Itulah kalian. Makanya dikatakan di dalam Matius 24. Jadi saya jadi Gimana Bang? Saya jadi bingung gitu loh. Kan Nabi terakhir, Kenapa? Nabi terakhir itu Nabi ke-25 menurut saudara kita muslim Nabi Muhammad. Tentu tapi ada statement Nabi yang akan datang lagi, berarti Nabi Isa membunuh Dajjal dan seterusnya. Khawatir saya salah ngomong, kalau saya manusianya nggak mau menyinggung atau salah satu kata juga tentang Alkitab saya dan dan kita orang lain, saudara kita muslim. Maksud saya, kalau memang datang lagi tentu Nabi terakhir Nabi Isa. Jadi saya kan bingung, dibilang kan Nabi terakhir Nabi ke-25 Nabi Muhammad, kan gitu. Itu yang saya bingung. Arti katanya dia datang bukan membawa risalah baru. Dia datang justru rangkaian daripada ajaran Islam. Karena Islam mengatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa sungguh akan datang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, Nabi Muhammad sebagai nabi penutup mengabarkan itu. Datang nanti Nabi Isa untuk menjadi hakim di akhir zaman. Siapa yang dihakimi? Si terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang memfitnah dirinya sebagai Tuhan. Dia malu di hadapan Tuhannya. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 itu kemudian ditanya, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah.
Tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka ketika aku datang di abad pertama. Aku ajarkan mereka muridku menyembah kepada Elohim. Tidak pernah aku ajarkan menyembah kepada diriku. Lalu kenapa mereka menyembahmu? Oh, ini saya tidak kenal, ini siapa ini? Ini kelompok di luar dari muridku. Saya lihat dia pemakan babi, dia tidak bersunat, dan dia juga tidak mengkuduskan hari Sabtu. Dia bukan pengikutku, cuman memakai namaku. Itulah tujuannya dia datang. Baca Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang manggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itu aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jelas kok. Jelas kok dalilnya. Jadi ada kesinambungan antara ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, berarti kan enggak, karena saya sebenarnya baru ini saya bertanya-tanya dari kemarin kan 2 kali 3 kali ini naik ke Bang Juma. Saya kan belum pernah paling kita berbicara tentang judul Alkitab yang kita bahas. Jadi malam ini saya mau bertanya dulu biar bisa saya intinya ya kita pikir-pikir kayak mana apa bedanya di Al-Quran sama Alkitab itu. Tapi untuk saat ini pertanyaan saya rada mirip-mirip Al-Quran sama Alkitab itu tentang sunat juga. Yesus sunat. Kalau sunat itu berarti saudara kita Muslim bisanya jadi sunat kan. Kalau saya pelajari di Alkitab saya Kristen, kalau Yesus itu sunat jelas 8 hari dibawa. Maksud saya, tapi itu tentang perjanjian kekal Allah sama tradisi Yahudi karena dia lahir di Yahudi. Nah, maksud saya kalau saudara kita Muslim berarti turunnya kalau sunat itu termasuk kewajiban tak apa itu ya? Maksudnya jadi sunat itu wajib tak gimana? Itu dari Wajib, mana? Bang. Asalnya Wajib. apa? Nah, Jadi asalnya perintahnya itu datang. dari mana? Apakah juga? Hah? Jadi Ya, di pertanyaan Kejadian 17, Abang, di situ diterangkan perjanjian kekalku adalah engkau Abraham, anak-anakmu, keturunanmu turun-temurun, ya, itu wajib hukumnya bersunat, gak boleh tidak. Maka di data nomor 23, 26 dan 23 sampai 26 jelas sekali di Kejadian 17 itu manusia pertama yang sunat setelah Abraham itu Ismail, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi, keturunan Ismail dan juga keturunan Ishak itu turun-temurun bersunat. Meskipun Nabi Muhammad tidak datang, mereka semua secara turun-temurun itu bersunat. Karena ajaran dari Ismail, ajaran dari Ishak, itu perjanjian kekal Tuhan. Makanya ketika Nabi Muhammad itu datang, orang-orang yang masuk Islam tidak seperti di Indonesia. Ketika misalnya bapak masuk Islam, baru disunat usia bapak sekarang ini. Karena Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan orang Arab. Tapi kalau orang Arab, Islam datang melalui Nabi Muhammad ataupun tidak datang melalui Nabi Muhammad, mereka secara keturunan adat istiadat dari Nabi Ibrahim, Abraham, kakek mereka sudah sunat. Makanya tidak ada yang disunat pada saat masuk Islam. Nabi Muhammad datang, akhirnya teman murid-muridnya, sahabatnya, kemudian Abu Bakar, kemudian masuk Islam, disunat dulu. Enggak. Kenapa enggak disunat dulu? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Sudah jadi tradisi mereka. Nah, kemudian perintahnya kepada kami Al-Quran surah An-Nahl. Apa perintah yang di situ? Tsumma auhayna ilaika anittawa millata Ibrahim hanifa. Millah. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi namanya Berit millah, perjanjian sunat. Berit millah, millah itu sunat bagi mereka. Nah, di Al-Quran ada itu. Surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Apa ajarannya? Sunnat. Maka Nabi Muhammad mengajarkan umatnya yang tertulis di Alkitab. Ibrahim itu maksudnya yang di Alkitab itu Abraham kan? Iya, betul. Iya, makanya saya bilang mirip-mirip sebenarnya kalau ditelusuri ya. Makanya maksud saya
Berarti dari Mila Ibrahim maksudnya dari Abraham gitu loh. Gitu tak? Iya, betul. Kan itu perjanjian Tuhan, Pak. Di dalam Kejadian 17, perintahnya sunat, wajib. Anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Kita nggak bisa membatali itu. Nggak bisa membatasi. Kalau berarti dari Alkitab. Halo, halo. Terus anunya dari memang karena dia lahir di Yahudi tentu mengikuti adat tradisi Yahudi sama perjanjian kekal. Berarti kalau Nabi Muhammad itu berarti disunat di Quran mana apa tetap juga ada umurnya berapa hari gitu disunatnya itu. Bangsa Arab itu disunat dari kecil, mereka disunat. Sudah menjadi tradisi perjanjian kekal dari kakek mereka Nabi Ibrahim. Itu nggak bisa kita ganggu gugat. Itu perjanjian kekal mereka dengan Tuhan. Orang Yahudi, orang Arab tidak bisa kita ganggu tentang sunatnya. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Keturunannya itu ada dua, bangsa Arab, bangsa Yahudi. Kita bukan. Jadi kita nggak bisa mencampuri itu, urusannya dia. Mau sunat, jelas itu sudah menjadi perjanjian kekal. Nah, setelah di luar mereka keturunan Ismail, lahirlah Islam dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam mengajarkan umatnya untuk bersunat. Kami ikut. Di Yesus, pengikutnya semuanya sunat. Tapi ada Kristen nebeng di sana nempel. Tapi Kristen tidak sunat. Inilah yang diusir nanti. Karena memuji Yesus, tapi mempraktekkan bukan ajarannya, cuman mulutnya doang, cuma nama Yesus aja yang mereka pakai, tapi pekerjaan Yesus mereka nggak gunakan, makanya diusir. Berarti tertulis di mana itu saudara kita Muslim disunat atau Nabi lah, Nabi yang diikuti kalian? Kita kan telah tertulis. Nah, di daftar dibawa sama ibunya umur 8 hari. Kalau di saudara kita Muslim di kurang paham juga ya, di Quran mana ayat apa gitu loh. Bisa kita pelajari pengen ya. Ali Imran nambah ayat ilmu kan 31. apa-apa. Jadi berapa? Ali Imran ayat 31 perintahnya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah, jika mereka ingin dicintai Allah dan dosa-dosanya diampuni, fattabi'uni, suruhlah mereka mengikuti kamu. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan kami bersunat. Salah satu dari fitrah itu adalah memotong kulub, sunat. Makanya umat Islam itu sunat semua, karena itu perintah Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menyatakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Dari mulutnya sendiri Nabi Muhammad SAW mengatakan salah satu keutamaan aku lahir dalam keadaan sunat. Sedangkan Yesus tidak pernah mengakui kan, Pak? Yesus tidak pernah mengakui kalau dirinya sunat kan? Dengan mulutnya sendiri Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kurang paham dengan mulut aku lahir dalam keadaan sunat. Maksudnya kayak mana itu? Dia lahir sudah tidak memiliki kulub. Maksudnya sunat, maksudnya bukan kayak sunat di tradisi Yahudi itu, berarti di sunat itu di. Betul. Anda baca di hadis Tirmizi. Ini baru saya dengar. Hadis Tirmizi ayat 101. Salah satu keutamaan. Berarti enggak, biar lurus. Ini saya mah apa adanya, kalau ngasih tahu alamat juga berani karena saya dekat sini sama Nander juga. Tadi Cirebon lihat piti-piti saya itu kan mobilnya. Maksud saya gini, kalau saya di sini dekat semua saudara kita Sunda. Bahkan saya sendiri sampai 5 orang saudara kita Sunda beragama Muslim udah biasa berbagi-bagi ilmu tentang Alkitab sama Al-Quran. Jadi pernah saya tanya gitu, bukan kayak gitu dibilangnya disunat sama kakeknya katanya kalau nggak salah. Kalau saya salah dimaafkan ya namanya ya. Dibilangnya Abdul Muthalib gitu loh.
Tapi disunat kakeknya kan berarti kan bukan kita bawa lahir disunat kakek. Kalau Bang Juma bilang kita bawa lahir, tentu Iya, yang boleh. lahir udah bersih. Nah, Iya. itu kalau saya berbicara apa adanya, pokoknya saya kalau Bang Juma berbicara sama saya, selalu yang saya takutkan adalah Tuhan. Kalau manusia gampang dibohongin, itu kenyataan nyata saya berbicara gitu loh. Ya, ya. Jadi ceritanya Gimana itu? Jadi Nabi Muhammad lahir nih dalam keadaan sunat. Lalu kemudian kakeknya melakukan syukuran. Nah, itulah pada saat syukuran itulah dirangkaikan dengan acara sunat, meskipun tidak disunat. Karena sudah menjadi tradisi orang Arab, anaknya lahir, mereka bikin pesta syukuran. Pada saat Nabi Muhammad itu lahir tidak disunat, masa nggak disyukurkan? Tetap aja melakukan syukuran dengan alasan disunat. Padahal Nabi Muhammad itu dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku lahir dalam keadaan sunat. Ada beberapa dalam tradisi Yahudi, nabi-nabi mereka yang lahir dalam keadaan sunat. Daud, Musa, Abraham, Adam. Mereka juga akui bahwa mereka lahir dalam keadaan sunat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW, kakeknya melakukan akikah, syukuran atas lahirnya cucunya, sekaligus itu dirangkaikan dengan acara sunat, meskipun tak ada prosesi sunat di situ, sebab cucunya sudah lahir dalam keadaan sunat. Begitu abangku. Oh iya, tapi yang saya dapat, oh ya udah terima kasih penjelasannya. Ya. Tapi kan yang saya dapat langsung kayak beda total tuh. Jadi seakan-akan dua versi karena Bang Juma tadi bilang gitu. Kalau dia bilang ya karena kita berbicara larinya kan tadinya kan bahas-bahas Yesus nanya ini baru kita bertanya boleh Anda boleh. aja yang Bilangnya berarti Anda kalau sudah- saja, abang, Anda saja yang menutup otak, Anda yang menutup. Saya tidak membantah dalil itu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat, kakeknya bikin pesta akikah. Dirangkaikan dengan acara sunat, meskipun tidak ada itu. prosesi sunat. itu Masih belum jelas juga. Bang Juma yang motong itu saya mau ngikutin tadi. Saya mau bilang terima kasih penjelasannya. Saya bilang tadi Ya, kalau tapi Anda penjelasan yang saya seakan-akan berikan tadi kan hanya membenturkan dalil gitu loh. Nah, sekarang saya boleh tanya nggak? Ada Bukan. nggak Yesus mengaku dia sunat? Itu perasaan Bang Juma. Ya sudah, jangan lebay. Nah, berarti ada penjelasan nggak Bang Juma baru ketemu ke yang dia nggak bilang Yesus itu syukuran mengaku sunat? Sudah bang, sudah selesai masalah itu, sudah selesai. Pesta dilakukan oleh kakeknya, udah. Ya, Nabi tapi kan- Muhammad dengan mulutnya sudah. Nah, Yesus ada nggak mengaku sudah disunat? Kalau Yesus itu nggak perlu dari mulutnya tentang Tuhan apa, dari perbuatannya kita gitu, kita lihat sama dalil ada tentu. Enggak, dalil sunat. kita juga bukan istilahnya tafsiran. Itu kan Apakah langsung Yesus Alkitab. pernah mengaku? Apakah Yesus pernah mengaku sunat? Jadi itu pertanyaan udah konyol. Jadi nanti apakah Yesus mengaku Tuhan kalau kami buka dalil tentang Saya murid-muridnya bertanya, tolong dihargai pertanyaannya. Apakah Yesus pernah mengaku bahwa dia sudah disunat? umur 8 hari gimana mau ngaku? Tentu kan dalilnya ada di bawah Enggak, ibunya. setelah dia dewasa. Untuk apa saya sunat-sunat gitu? Bang Juma Loh. juga. Tradisi sunat itu kan tradisi Yahudi. Kok jadi aneh? Iya, masa Itu nah 8 hari disunat udah gede, masa saya sunat gitu kayak orang mengasih tahu gimana pula itu. nah, terus kenapa Anda cari sunatnya nabiku? Tadi kan Kenapa saya Anda cari? bertanya nih banyak dari taunya dari mana Nabi Abraham itu tak kan gitu. Kita lagi diskusi Ya kan, gimana kan sudah jelas dalilnya. Tadi saya jelaskan kepada saudara An-Nahl ayat 123, Kejadian 17 nomor 7 itu tidak bisa diganggu gugat. Mereka adalah keturunan Abraham sunat titik. Yang jadi masalah ini dia namanya Kristen. bertanya berarti kita dengar udah clear udah Ya. kan. Yang Enak jadi masalah di sini. Kristen ikut siapa tidak bersunat. Itu yang jadi masalah, Bang. Ya karena kami bukan Yahudi kan gampang juga jawabnya.
Itu kan Karena tradisi kami bukan Yahudi. Tapi kalau menjadi kemudian pengikut Kristus, kenapa bukan Yahudi jadi ikut pengikut Kristus gitu loh? Kan Yesus mengatakan hanya diutus untuk orang Yahudi. Kenapa jadi kalian nebeng-nebeng ke situ? Giliran sunat bukan Yahudi, giliran ikut-ikutan jadi pengikut Yesus orang Yahudi. Mana yang betul? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, mana ucapan Yesus aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Ada nggak ucapannya Yesus? Nggak ada. Iya, yang mahal itu kan ajaran Yesus itu bagi kita, bukan sunat menyunat Yesus itu yang kita ikutin. Ajarannya itu luar biasa kan gitu. Yang mana ajaran Yesus yang Anda ikuti? Ya tentu nggak mampu kita mengikuti, tapi kita Yang mana? pengikut dia, minimal kita berusaha. Ya kan Kristen pengikut Yesus, tentu kita kan mengikuti ajarannya semampu kita. Kristen itu bukan pengikut Yesus, abangku. Kristen pengikut Kristus, itu yang betul. Iya, nama dia kan kemanusiaannya Yesus, jadi kita kan kenalnya Yesus. Ya kalau masalah Kristus Ya, Kristus kita itu tahu kan ya, banyak. Kristus. Bukan cuman Yesus yang Kristus, Kristus palsu. Nah, Kristus yang mana yang Anda ikuti tidak bersunat? Kalau Kristus anak Maria bersunat. Kristus anak Maria tidak makan babi. Kristus anak Maria menyembah Elohim saja, tidak menyembah dirinya. Kristus anak Maria itu jelas sekali ibadahnya Sabtu, sinagoge. Sunat dia, puasa dia, sholat dia, sujud dalam beribadah. Nah, Kristus yang mana yang mengajak Anda menjadi Kristen? Itu loh, pertanyaan serius. Silakan. Enggak diajak, kita yang mengikutin. Jadi kelahiran Nah, Yesus kalau begitu, itu, berita Yesus itu tentang Kristen itu kan tentu kan ada misionaris yang ke tanah Batak lah dulu, karena kita Batak ya tentu ke tanah Batak dulu. Ya tentu kita kan dulu di sana ya masih menyembah-nyembah yang lain apa gitu kan, tentu kan kita pelajari mungkin dari nenek moyang kita ya sampai sekarang. Ya tentu ajaran Yesus itu ya kan bagus gitu loh. Kita jangan berbicara ketuhanannya dulu, ajarannya. yang mana ajarannya yang bagus? Ya semua bagus lah, setiap perkataan Yesus itu luar biasa kan. Ya, yang mana, Jika abang? Yang tampar mana? pipi kirimu, beri pipi kanan, Wah. jangan balas kejahatan. Anda sudah praktekkan itu? contoh. Anda sudah praktekkan? Udah. Yakin Anda mau ditampar? Ya kalau Coba tanpa berbaris. masalah, Tolong, itu namanya saudara Kristen tolong berbaris di Senayan. enggak. Saya Biar udah coba kita praktekkan udah itu ajaran banyak. Yesus katanya. Jadi gini Bang Juma, Itu cuma teori doang, saya teori. udah banyak berteman berkhianat apa, tapi nggak bakal saya balas. Saya berdoa untuknya, itu udah saya praktekkan. Saya kan selalu berstatement, saya malah berbicara ini membohongi manusia gampang, bohongi Tuhan itu nggak bakal bisa. Nggak ada yang tersembunyi sama hati saya, tahu saya bohong. Maksud saya ya saya praktekkan. Udah banyak yang berkhianat apa ya, sesama berteman atau kita saling menolong terus berkhianat karena udah bisa. Ya memang saya nggak bakal membalas. Saya doakan, udah mampu saya itu. Baguslah kalau gitu, abang. Iyalah. Sebentar ya harus gitu. lagi abang disalib sebagai penebus dosa untuk mengikuti Yesus. Kan pengikut Yesus kan? Enggak lah. Yesus Memang disalib, kita Anda? harus disalibkan. Harus kuat. Memang kita sekarang memikul salib. Yesusnya kan udah disalib tentu. Makanya kalau di Katolik itu kita berbicara saling menghargai. Katolik itu kan masih ada salibnya, Yesusnya tersalib di gerejanya. Kalau Kristen itu, Protestan, HKBP saya itu, Yesus itu nggak ada yang disalib, kita yang tersalib. Memikul beban harus kuat gitu loh. Beban apa di Itulah Kristen, bang? perbedaan-perbedaan. Di Kristen emang ada beban Banyaklah apa? beban. Apa? Salah satunya beban Sama di Kristen aja. itu apa? Ya, apa bebannya di Kristen? Ya pergumulan hidup ini kan. Apa itu, bang? Pergumulan Semua hidup mana binatang, diceritain? semua binatang boleh kalian makan, minuman boleh kalian minum, ibadah juga nggak ada yang wajib. Apa yang berat di Kristen? Masa Apa yang berat? hanya sekedar itu? Pergumulan hidup ini dalam loh Bang Cuma.
Iya, maksudnya apa yang berat dalam agama Kristen? Agamanya, bukan hidupnya. Agama Kristen yang berat itu yang mana? Semua Ada. hidup ini pokoknya pergumulan itu kita udah kuat. Gak masa mendetail. Kok Di Kristen begitu itu nggak mendetail ada udah aturan. bergumul? Coba-coba, ada nggak aturan dari Tuhan di Kristen, Bang? Dari mana caranya nggak ada aturan beragama? Ya, Gimana di pula? yang mana aturan Tuhan yang datang ke Kristen itu yang mana? Satu aja. Nggak ada, kalian itu Kita kan jadi berbicara Kristen nggak pergumulan. aturan Sebenarnya bikin-bikin sendiri. begitu mulai Apa orang yang dari begitu Tuhan coba? ada pikiran itu udah bergumul, mulai dari sekolah, mulai dari apa sampai Orang kuliah ateis udah juga banyak begitu, bergumul. abangku. Ya Ateis iya juga semua. begitu. Bukan Jadi nggak masalah perlu ateis, dijadikan itu semua sebagai dasar, bukan dijadikan sebagai pijakan manusia. agama. Itu bukan berasal dari Ini agama. nggak berbicara agama kalau pergumulan manusia, tapi kita udah kuat lah, kuat harus bisa kuat, setia dan bersyukur gitu. Udah nggak banyak bersungut-sungut kalau iman udah matang tuh. Oke Bang Juma, barangkali Oke, terlalu thank lama you. kan. Iya. Oke, thank you saudara. Thank you. Makasih ya. Abang, Ya. sehat terus, Bang, sehat. Kau tempatku membincang. Moderator lagi tidur, istirahat. Halo, selamat malam saudara Yosua. Halo, malam Halo. juga. Malam, silakan buka kameranya. Halo, silakan. Silakan, Bang. Mau diskusi apa kita, Bang? Itu temanya tuh. Maryam 32 dan Lukas 11 ayat 2, ya. Iya. Oke, baik, Bang. Biar kita ini dulu. Saya lihat dulu ya. Ya. Silakan. Ya, bentar, Bang. Kita lihat dulu data ya. Sudah? Iya, baik. Aku bacakan ya, Bang ya. Biar kita itu ya Oke. biar dibawa juga dengar. Iya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seseorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan dan susui yang telah menyusui engkau." Ya. Ini gimana maksudnya, Bang? Berkaitan dengan Maryam 32 ini apa berkaitannya, Bang? Di mana berkaitannya?
Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Isa alaihissalam itu berbakti kepada ibunya. Ibunya kemudian berbahagia memiliki beliau dan tidak menjadikan anaknya menjadi anak yang celaka, kan gitu. Nah, di dalam data yang Anda baca tadi pun halnya demikian. Maria sebagai ibunya Yesus juga berbahagia gitu ya, yang telah mengandung Yesus. Permasalahannya muncul agama Kristen. Bagi Yahudi, Yesus manusia. Terlepas dia Nabi, Mesias, pokoknya dia manusia. Kristen muncul, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Muncul permasalahan di situ. Yesus yang disusui oleh ibunya itu yang sampai kapan dia menjadi anaknya Maria? Iya, baik Bang. Tapi kita menurut Abang Isa sama Yesus itu sama apa enggak Bang? Biar maksudnya karena menurut saya beda Bang. Menurut Abang gimana Bang? Ya, terserah, saya ikut aja. Beda, kalau memang mau beda-beda, saya ikuti. Silakan. Kalau beda gitu ngapain kita bahas Bang? Kalau kenapa kita mau bahas itu kalau Abang sendiri mengatakan bahwa beda Bang, berarti ya kalau udah beda Nabi ngapain kita Isa mau di kami, sama-samakan lagi Bang? Benar gak Bang? Nabi Isa selama-lamanya anak dari Bunda Maryam. Titik. Di bumi anaknya Bunda Maryam, di surga anaknya juga Bunda Maryam. Tidak pernah berubah statusnya. Yesus di bumi adalah anak Maria. Di surga Yesus masih anak Maria enggak? Silakan. Iya, iya, Yesus kan anak Maria ya. Tetapi justru bukan itu yang kita bahas. Tapi Abang tadi kan mengatakan bahwa Yesus dengan Isa itu berbeda. Saya sepakat sama Abang. Karena memang ibunya mereka itu berbeda. Yesus kami, ibunya Ya Maria. sudah. Maria itu Ya seorang ngapa dibahas itu perempuan Yehuda. kalau begitu? Dengar dulu. Kalau begitu. Iya, maksudnya gini Bang. Kan Abang udah mengakui bahwa beda. Berarti kita harus membahas yang Bang, karena Bang sendiri yang mengatakan bahwa beda benar karena ibunya berbeda. Pertanyaan Bisa saya dalam bukan mengenai kitab persamaan, bukan. Yang sedang saya ingin tahu, kenapa kalian di tengah-tengah orang Yahudi mengatakan Yesus anak orang, Islam juga mengatakan Yesus anak orang, kalian hadir Yesus anak Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah Maria ini mau dikemanakan? Sampai kapan status Yesus ini sebagai anaknya? Gitu loh. Iya. Jadi Yesus itu menurut menurut di dalam literasi atau menurut catatan sejarah di dalam kitab kami, ya. Gini Bang ya. Yesus itu memang anak Maria, ya, itu di dunia, ya. Tetapi dia udah mati, kemudian bangkit, ya, kemudian udah di surga. Itu sebenarnya kita tidak bisa membahas itu Bang, karena kita ini tidak tahu bagaimana di surga itu dia mengangkat Maria sebagai ibunya, tahu Maria juga masih mengangkat dia sebagai anaknya. Ya sebenarnya itu Bang hal yang tidak kita mengetahui Bang. Kok nggak tahu kan Bang, di surga yang di saya surga tahu, kan Bang. Yesus masih saya membahas di hal surga yang saya tahu, Bang. Di surga Yesus masih anak manusia. Yes. Iya, memang sesuai manusia di sejarah, situ siapa? sesuai kitab. Manusia di situ Ya, siapa? manusia masih Yesus. Manusia. Ibunya siapa? Yesus. Ibunya siapa? Iya. Ya, ibunya itu di dunia kan ibunya Maria. Di surga dia juga masih anak manusia, berarti anak Maria dong. Ya, aku bilang ya, tetapi aku bilang tidak mau membahas hal yang aku tidak tahu. Itu. Lah, kenapa nggak Aku tahu? itu Dalilnya membahas hal jelas. yang aku tahu. Markus 14:62. Dia anak manusia, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Anaknya Maria kan? Anaknya manusia kan? Manusia yang Yes. dimaksud punya anak itu anaknya Maria. Iya. Berarti di surga Yesus ini anak Maria. Betul?
Karena aku tadi udah bilang Bang, di dunia itu memang anak Maria, tetapi Di setelah naik ke surga, Di surga dalilnya Markus setelah naik ke surga, 14:62. Setelah naik ke surga, dia lupa ibunya, jadi anak durhaka gitu. Di surga dia masih anak manusia. Berarti dia itu adalah anak iya Maria. justru dia itu, iya. Jadi kita itu maksudnya kita harus tahu bahwa hal-hal yang kita tahu itu yang kita bahas Bang. Tetapi kalau hal yang kita tidak tahu Markus tentang itu kita tidak boleh 14, bahas Bang. Markus 14, nomor 62. Yesus di surga adalah anak orang, anak Maria. Masa Anda tidak tahu? Yes, Nah, berarti Anda menyembah anak orang. iya. Oh, sudah selesai kalau gitu. Nah, Boleh nggak menurut Yesus menyembah anak orang? berarti menyembahnya itu gimana Bang? Mulai Ya, mulai maksudnya keru menyembah bibirnya, Yesus itu mulai. artinya menyembah gimana Bang? Maksudnya kau sikat gigi pakai kulit durian. Mulai ngaco, menyembah masih mau ditanya lagi. Maksudnya menyembah itu apa? Mau dipelintir lagi. Menyembah itu maksudnya kau nyanyi di toilet. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Juma, Dari mana? Siap, saya orang Medan, udah 2 kali masuk ke rumah Bang Juma. siap. Ini saya minta bantu, itu di roomnya Pak Dehe Waru, Iya. tolong diapakan salah satu di situ umat kita, kalangan ustadz, karena Iya. Di sini saya sendiri sini, Bang. Teman-teman di bawah yang bisa ke ini komannya apa? Pak Dehe. Mana tahu ada yang mau disahadatkan di sana. Ayo silakan saudara. Mohon maaf Pak ya. Kalau itu nggak bisa saya menjangkau di sana. Karena saya seorang diri di sini. Maksudnya gimana tadi itu Bang, teman-teman? Maksudnya gimana? Halo, semangat malam. Halo, Ya, halo. dari sekte mana? Saya dari Sulawesi, Agama? Islam. Ada yang ingin disampaikan Bang? Eh, ada. Apa itu? Halo, semangat malam. Halo. Islam sedang dihujat habis-habisan di Komalnya. Di sana. Direkam aja. Halo saudara pensil. Halo. Ini semua salah pencet tadi. Dilanjut Bang Sumat, kasih turun aja. Oh, sorry. Oke, bos. Siap, komandan. Makasih bang, salam kenal. Masih adakah? Halo? Matimnya.
mute aja. Boy. Nantimnya. Wih. Silakan teman-teman non muslim, masih punya kesempatan kita untuk dialog, silakan naik. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Izin Bang, cuman gini aja Bang, sedikit aja ya Bang ya. Siap. Sengaja mereka aja itu umat Kristen itu mengolok-olok supaya kita masuk kumal mereka supaya lebih banyak itu sengaja aja mereka itu. Jangan mau masuk itu, umat muslim jangan mau masuk. Karena mereka bukan Iya. mereka bukan debat, mereka pura-pura menghujat, tapi kita muslim nanti kepanasan. Nah, itu kemauan mereka. Itu aja Bang. Saya doakan Abang Juma selalu sehat itu aja. Amin. Makasih Bang, makasih. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Apalah teman kita ini? Silakan naik teman-teman. Yang mau berdiskusi silakan. Enggak ada lagi ya, saudara-saudara kita non-muslim. Udah pada tidur? Halo? Halo? Selamat malam. Halo? 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 Ada yang ini ya, yang nggak sengaja mungkin ya teman-teman. Dan sengaja melakukan permintaan gitu kan ya. Silakan teman-teman yang lain. Kita pilih-pilih dulu ya teman-teman. Di komal kita ini, saudara-saudara kita Kristennya itu memang jarang masuk. Karena mereka berpikir masuk di Bang Suma itu kita datang disiksa aja. Disiksa dengan materi-materinya kan gitu. Materinya berat, bertentangan dengan akal. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Semangat malam. Gak ada lagi ya? Udah capek mungkin. Silakan naik teman-teman. Semangat malam. Halo. Naik lagi. Saudara kita minta permintaan aja teman-teman, atau di share
di-share ke teman-teman kita yang non muslim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dengan siapa? Ari, Bang, aku salah pencet Bang, Bang Juma. Aku bulan ini baru mualaf. Bulan ini baru mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Mau nanya boleh nggak? Apa Saya itu? Baron dari Bali. Terus? Gimana batas kita terhadap anjing karena kita beribadah di lingkungan yang banyak anjing gitu loh, Bang Zuma. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini ilmu fikih, ini ilmu fikih. Ilmu fikih, nanti saya buka kitabnya dulu. Yang pasti kalau anjing itu najis harus dicuci ya 7 kali, dan yang terakhir itu pakai pasir. Ya Allah, susahnya dijelaskan ini teman-teman kita ya. Halo, semangat malam. Ujian, benar-benar ujian. Butuh kesabaran. Halo, semangat malam. Okodong, saja ki. Naik misem paluk kakak. Benar. Dian jago beng. Halo Bang Zuma. Ya, halo juga. Dari mana, saudara? Bang Zuma, Siap. masa saya mau nanya saya harus ngaku jadi Kristen dulu? Saya Muslim, tapi saya ada pertanyaan terus? yang sangat mengganggu di saya, Bang. Boleh nggak sih Bang Apa Zuma? itu? Pertanyaannya Boleh apa, ya? Bang? Oh ya, jadi gini Bang Zuma, ketika saya adalah seorang anak bayi yang dilahirkan dan di lingkungan saya ini saya tidak pernah mengenal Islam. Saya tidak tahu saya tidak tahu tentang ajaran Islam, saya tidak mengetahui apa itu Islam. Karena lingkungan saya benar-benar, katakanlah saya tinggal di suatu daerah yang memang benar-benar orang Muslim itu tidak ada dan saya tidak tahu ajaran itu. Lantas, ketika saya mati, adilkah bagi saya ketika saya mati saya masuk neraka? Sedangkan saya dilahirkan ini karena Allah, karena Tuhan, ya kan? Nah, ketika saya mati, Terus? ketika saya mati, adilkah saya dimasukkan ke dalam neraka? Apakah saya masuk neraka gitu loh? Sedangkan saya tidak tahu banget tentang Islam, tidak tahu tentang apa. Saya lahir sebagai manusia yang tidak mengetahui tentang Islam. Nah, itu aja pertanyaan saya, Bang Zuma. Iya. Oke, thank you Bang Zuma. Oke, baik. Itu dijawab dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. Tuh. Dijawab di situ lengkap. Oh, Allah tidak menyiksa ya bila mana kaum atau seseorang itu tidak ada padanya datang utusan. Sudah dijawab itu, Bang. Di Al-Quran surah Al-Isra ayat 5. Ayat 15, sorry. Ada lagi, silakan. Halo, Saudara Yuda. Oh, belum duduk ya? Semangat malam, Bang Yuda. Halo? Halo, Bang. Salah pencet itu. Coba ditap-tap layarnya teman-teman kepada saudara kita yang non-muslim. Kan teman-teman biasa ngikuti kan, ada beberapa pendeta. Nah, kelihatannya mereka
harus diajak tuh ke sini, dikirimkan permintaan gitu teman-teman, supaya mereka bisa naik di komal kita. Sini baru hampir jam 1 ya. Sedikit lagi kita dialog, habis itu kita tutup. Oke, silakan Mangga. Assalamualaikum abang. Aku nggak ngantuk. Waalaikumsalam saudara Melodi. Ya, Apa kabar? baik abang. Salam kenal ya bang ya. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Katolik, Protestan, Islam? Islam bang. Islam bang, Islam. Oh iya, mantap. Makasih ya. Salam kenal. Buto Amakula. Silakan saudara naik. Saudara Buto. Turun lagi. Minta lagi permintaan yang tadi. Siapa saudara Buto itu, silakan. Kita diskusi bang. Silakan. Atau mungkin dari API ada yang mau naik, mau menyampaikan pengumuman untuk sementara, silakan. Bang Handi mungkin. Bang Satria. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan naik. Kores. Sambil menunggu saudara kita yang oten, silakan. Silakan teman-teman. Memang akun kita ini apa ya bilangnya ya? Kalau tujuan orang itu mau menghujat, sekali naik, memang betul-betul naik menghujat. Tapi semalam itu kan ada yang naik untuk belajar kan ya teman-teman? Ada yang naik belajar, yang dari mana? Yang dari Papua. Itu mantap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya. Gimana Kang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Ini lagi di rumah, baru Sehat. beres masak sama Bang Andi. Oh ya? Oh Bang Andi ada di kantor? Iya di kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman ya, sedikit promosi buat teman-teman yang ingin membeli kaos Gurunda Juma ya. Kaos produknya anaknya Gurunda Juma ya, si AA Aji. Silakan langsung WA ke saya atau DM boleh. WA aja ya di 081 21 474 9002. Kemarin alhamdulillah ada yang order juga, yang pesan 5 orang. Kalau sehari 5 orang aja habis nih, tinggal 60 apa 70 ya, habis nih. Ayo teman-teman buat lebaran ya, buat lebaran nanti seragam semuanya pakai kaos nenekmu kiper. Mantap kali Nenek Mukipir. Tapi jangan dipakai sholat id. Nanti imamnya lihat langsung ketawa. Nenek siapa yang kiper nih? Oke silakan Iya, langsung iya. WA ke saya ya 081 21 474 9002. Ini kebetulan ada Oten. Bang Krisna Muslim apa Kristen? Bang Krisna Muslim apa? Muslim Bang. Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi. Siap. Karena saya mulai tahun lupa mengikuti tiada hari tanpa Bang Juma. Semoga Bang Juma panjang umur, rezekinya lancar, tetap jaya. Oh iya, Masya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai HP saya hilang Bang Juma waktu itu, mulai tahun berapa Iya? saya sampai lupa. Sekarang saya alhamdulillah saya pun
agak sehat karena saya dulu sampai sakit Bang Juma karena saya nyupir tuh sambil sambil lihat apa itu Bang Juma terus. Pokoknya sampai tahun berapa saya lupa sampai lupa. Ikut tiada hari tanpa Bang Juma. Siang Masya malam Allah. sambil kerja saya supir Bang Juma. Kenapa diturunin? Belum selesai Bang ngomong. Oji itu, Bang Oji itu. Ya Allah ya Karim. Beliau lagi sedang meluapkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita sebagai apologet. Iya, Bang siapa ini? Om Milad. Ya, Om Ben. Malam Bang Om Ben. Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, oke. Izin dulu nak, saya izin turun dulu. Kebetulan udah ada OT-nya ini ya. Pokoknya yang mau beli kaos Gulunda Juma silahkan WA ke saya ya. 081214749002. Kalau buat Om Ben, kalau bisa ngalahin Gulunda Juma, saya kasih 1 lusin kaos ya. Kirim aja alamatnya. Ya, silakan Om Ben dilanjut sama Gulunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang dibuka kameranya Bang. Kita diskusi pelan-pelan materi ini. Silakan. Ini tidak bisa lagi ini memungkinkan untuk saya buka kamera. Ini lagi di kamar nih Bang, Pak Suma. Oh ya? Boleh ya, begini aja Pak. Bagaimana teman-teman di bawah? Moderator, teman Ya, kita karena saya izin untuk Saya udah pernah naik on cam juga kan. Udah pernah on cam. Nah, cuman kan ini kondisinya tidak memungkinkan ini. ya saya kembalikan ke moderatornya. Kalau diperbolehkan ya saya akan sedikit cuci otaknya Bang Sumaya biar Udah mau cuci otak saya, bagus. Sayangnya ini Bang, kalau naik buka kamera, habis itu cuci otak. Naik dulu, buka kamera, baru diskusi. Cuci otak saya gitu. Itu nih. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang, Muslim Bang, timbang diturunin, turun sendiri. Turun sendiri. Salam kenal Bang Cakrawala. Oke. Ada lagi yang mau cuci otak? Halo, selamat malam. Halo, saudara bagus. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Dari mana Ya, Bang? salam kenal. Katolik? Ya, salam kenal Protestan? dari Bagas Saputra, anak rantau Bang. Siap. Protestan, Katolik? Islam? Dari Islam Madura Bang. Alhamdulillah. Gimana ini Bang? Orang Kristen ini tak boleh naik sekarang Bang. Mungkin tema terlalu berat lah Bang ini Bang. Saya mulai tadi nih, saya ikut abang ini. Padahal 2 arah loh ini. 2 arah. Kejam juga ini kita punya host. Moderator maksudku. Halo. Semangat siang. Assalamualaikum Bang. Salam, Saudara Rafli. Apa kabar? Aku mau nanya Bang. Siap, dari agama mana? Islam Bang. Islam. Jadi gini, pacar aku kan ini mualaf ya Bang. Siap. Jadi
aku ajari ya tentang cara sholat apa segala macam. Jadi dia tuh belum bisa kali bang untuk melaksanakan sholat tuh bang. Gimana tuh bang? Diajari pelan-pelan bang, diajari. Tapi sebelum sholatnya di masjid bang terus bang. Gak pernah kami sholat berdua, sholatnya di masjid terus. Terus masalahnya dia nggak bisa apa? Maksudnya tuh kalau Al-Fatihah apalah dia kayak sujud, ruku apa tuh masih kurang dia. Ya diajari aja terus, diajarin, suruh ikut majelis-majelis, majelis taklim atau apa gitu, supaya belajar atau cari ustazah supaya calonnya belajar. Sah aja sholatnya tuh bang. Sah. Yang penting dia wudhu. Ya bang. Oke bang itu aja. Oke. Yang penting wudhu dan tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan mabuk. Halo, semangat malam, saudara TikToker. Halo. Oke. Terima kasih. Kita naikkan lagi yang lain. Saudara Uli naik.